sangat mendukung Mbak. Kalau soalnya kalau kita nggak mau ikut ya, maksudnya masih dengan cara yang lama, Iya. tertinggal, pasti tertinggal. Gitu. Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 Podcast yang membahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Di episode kali ini, aku bakal ngobrol santai seputar bisnis pariwisata. Nah, seru deh kayaknya, soalnya kalau dibayangin, kayaknya bisnis pariwisata, traveling tuh kayaknya nggak pernah bakal mati deh. Tapi nggak tahu juga ya, kita bakal ngobrolin itu. Bagaimana bisnis pariwisata beradaptasi dengan kemajuan arus teknologi. Dan spesialnya kali ini kita bakal ngobrolin itu semua bersama Bu Ana, owner dari Buana Tour and Travel. Buana Berlian. Oh, Bu Ana Berlian. Oke. Halo Bu Ana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah mau datang ke studio podcast 10. Bu Ana, kalau dilihat kan Bu Ana ini sebenarnya dosen atau pebisnis? Duluan mana Bu Ana? Kalau saya duluan bisnis dulu Mbak. Duluan bisnis dulu. Duluan bisnis dulu, kemudian setelah itu ya mencari tambahan untuk pengabdian lah. Ya, kemudian mengajar di salah satu institusi di Pacitan ini. Oke, jadi bisnis dulu. Iya. Kok bisa kepikiran buka bisnis tour and travel? Apa jangan-jangan Bu Ana tuh emang suka traveling? Enggak, gini ya. Awalnya itu memang saya tidak buka sendiri awalnya, karena memang sebelumnya ada dengan orang tua. Oh iya. Ya, bersama orang tua. Terus waktu itu kan ya karena saya belum dapat pekerjaan, pengangguran ya. Baru lulus kuliah ya. Ya, masih pengangguran, terus kita cari mau kerja apa ini ya yang kira-kira Pacitan itu punya potensi, terus bisa kita kembangkan gitu kan. Terus ya bisa menghasilkan untuk kita gitu. Akhirnya kepikiran lah wisata itu. Waktu itu ya untuk biro wisata kan belum begitu banyak waktu kita mulai bisnisnya itu. Gitu. Jadi tahun berapa itu Bu mulainya? Awalnya itu kita travel antar jemput Mbak. Travel antar jemput. Iya. Waktu itu kan masih belum banyak juga kan. Nah setelah travel antar jemput berkembang, kemudian sekitar tahun 2014 ya 2013an lah ya, itu mulai membuka untuk biro wisata. Karena waktu itu kan Pacitan itu sedang berkembang wisatanya, sampai tesis saya, tugas akhir saya itu meneliti tentang pariwisata di Pacitan, ya tentang minat kunjungan ulang. Flashback ya ini. Iya. Ya itu awalnya awalnya berarti itu sekitar tahun kondisi pariwisata di Pacitan itu kalau sedang berkembang itu ya sekitar 2000, sebenarnya mulai 2011 itu sudah mulai berkembang sebenarnya. Tapi untuk travel sendiri travelnya masih jarang. Iya, masih jarang. Tapi tahun kapan ya aku kuliah itu? Itu naik travel juga Bu. Bukan naik travel, tapi waktu itu banyak travel yang belum pakai WA. Jadi masih SMS. Iya benar. Iya. Masih SMS. Jadinya betul. Udah nggak punya pulsa kan udah jarang ya, udah jarang yang pakai orang-orang tuh pakai pulsa gitu. Jadi pesan travel harus beli pulsa dulu. Akhirnya nyari travel yang udah bisa pesan pakai WA. Akhirnya itu dulu kan di Jogja kuliahnya, jadi travel yang Pacitan Jogja yang ada WA-nya dulu cuma ada satu. Akhirnya ya udah keterusan pakai itu, dan sebenarnya travelnya nggak terlalu terkenal, tapi karena dia bisa beradaptasi benar. Jadinya akhirnya keterusan pakai itu. Kalau di Bu Ana sendiri gimana nih? Kalau travel saya memang awal SMS ya dulu ya, sebelum ada WA. Terus setelah itu kan ada BBM. Iya betul, ada BBM. Sebelum WA kan itu kan. WA ada BBM. Nah setelah itu kan langsung beralih ke
WhatsApp itu. Sekarang pun untuk sampai saat ini pemesanan ya lewat WA, terus kemudian panggilan WA seperti itu. Lebih praktis sih. Iya, betul. Praktis. Berarti kalau kita lihat sekarang teknologi kan semakin canggih. Kayak di travelnya Bu Ana sendiri juga udah menerapkan kalau pembayaran online udah. Kalau pembayaran kita transfer, ya, by transfer bisa. QRIS gitu ya? Iya, QRIS dan transfer langsung bisa. Gitu. Tapi itu ada persepsi kalau teknologi itu bisa juga menjelekkan biro, menggantikan. Bu Ana setuju nggak sebetulnya kayak gitu? Ada beberapa layanan yang bisa digantikan oleh AI atau digitalisasi, tapi tidak semuanya. Contohnya, kalau di travel itu kan ada driver. Iya. Walaupun mungkin nanti suatu saat ya ada mobil yang autopilot atau betul. Ya. Nah, itu kan tapi kan harus tetap membutuhkan SDM kan, sumber daya manusia yang menjalankan. Tuh. Kemudian misalkan pemesanan lewat WA pun kan tetap harus ada yang ngontrol. Maksudnya customer service itu tetap harus ada. Gitu. Dan kalau untuk digitalisasi kan mungkin sekarang lebih ke sosmed ya, pemasarannya, marketingnya. Nah itu kan untuk membuat kontennya kan kita masih butuh manusia kan, kurang lebih seperti itu. Berarti Bu Ana tipe yang mendukung dengan kemajuan teknologi. Sangat mendukung Mbak. Soalnya kalau kita nggak mau ikut ya, maksudnya masih dengan cara yang lama, pasti tertinggal. Gitu. Kan banyak pesaing kan sekarang, banyak yang lebih mudah pemesanannya, kemudian lebih mudah cara pembayarannya, pelayanannya itu juga lebih mudah. Nah, kalau kita nggak mengikuti teknologi, tertinggal kita. Tapi Bu Ana, kita ngomong-ngomong tentang COVID ya, aku baru keinget kalau COVID kemarin kan travel terus biro-biro perjalanan itu mati total karena kita menerapkan PSBB waktu itu, nggak boleh kemana-mana. Itu gimana Bu Ana waktu itu? Ya waktu awal-awal COVID ya kita sempat masih nge-lag gitu ya, maksudnya kan masih nge-play kita mau ngapain gitu kan. Nah setelah itu kita kan harus mikir strategi bagaimana agar kita bisa tetap istilahnya untuk makan gitu kan, karena kan semua bisnis kan waktu itu kan terbatas kan, aksesnya dibatasi, aksesnya ditutup gitu. Nah waktu itu kita ada pikiran, kita nggak bisa keluar kota ya, tapi kita bisa memanfaatkan orang-orang yang di sini, yang di Pacitan yang pengen jalan-jalan, maksudnya pengen refreshing waktu itu. Nah kita bikin waktu itu ada namanya Coffee on the Bus. Waktu itu ada sudah tahu iya yang terus di dalamnya kita bisa jalan-jalan ke klien. Betul. Tapi di dalam bus itu settingannya dirubah. Jadi tempat duduknya itu dibikin berhadapan gitu, dikasih yang meja gitu ya. Kemudian kita bikin tour ya keliling Pacitan lah ya, ke Toto Gentong atau ke Beji gitu, keliling Pacitan. Dengan bis itu ya, yang di dalamnya ada ya mungkin disuguhkan kopi, kemudian dijelaskan tentang kopi, kemudian pembuatannya. Waktu itu kita kerjasama dengan beberapa coffee shop gitu. Jadi mereka yang melayani, kita yang membuat paket turnya gitu. Pernah tahu, soalnya pernah juga mau daftar itu, tapi kehabisan terus waktu itu. Akhirnya ya udah saja ini. Beberapa kali pernah daftar, ternyata punyanya Bu Ana. Jadi kita harus mikirkan Mbak ya, maksudnya kan kita harus ngapain seperti itu. Kemudian kan untuk keluar kota kan, travel kan juga off, maksudnya kita nggak boleh keluar. Jadi waktu itu memang di perbatasan itu sudah ada polisi atau yang mengamankan, dijaga itu agar kita nggak keluar gitu. Tapi ada kasus nggak Bu? Maksudnya travelnya udah dari luar terus mau masuk ke Pacitan ternyata nggak boleh. Ada mobil saya ditahan. Terus gimana itu? Ya kan karena beberapa kan orang
masih pengen berbagian Iya. maksudnya ada Kalau enggak kepentingan orang yang dari luar pengen pulang kampung iya gitu, benar, pasti kan. berarti waktu lebaran waktu seperti itu. Nah waktu itu pemerintah itu sudah membolehkan Iya. ya, akhirnya kita beroperasi lagi. Nah beberapa hari kemudian ada pengumuman lagi kalau nggak boleh, akhirnya nggak bisa masuk sampai mana ya, karena jurusannya kan ke Malang ya, Iya. saya itu dari di Tulungagung itu nggak bisa masuk, jadi ditahan Di sana. kemudian ya ada ya mengurus beberapa administrasi, kemudian ya bisa. Yang penting waktu itu yang penting mematuhi protokol kesehatan. Jadi satu mobil misalkan Iya. yang isinya 6 misalkan, Iya, itu harusnya harus 6. diisi 4 atau 3 gitu. Jadi benar-benar nggak boleh, duduknya itu nggak boleh deket-deket gitu. Bawa surat ini juga kalau nggak salah. Iya. Surat rapid test. Rapid test. Jadi drivernya, kemudian semua penumpangnya itu harus itu. Kemudian maksudnya masker dan itu Iya. semacam. Sempat ngalamin ya Bu? Iya. Tapi COVID itu membuat apa ya, bisnis travel wisata itu lebih apa Mbak ya, lebih dekat dengan teknologi. Gitu. Cerita Bu ada. Kita kan kayak di waktu COVID itu kan kita untuk pemesanan kan nggak bisa langsung ya, Iya. ya jarak jauh gitu ya. Kemudian sempat waktu itu ya untuk ada kayak virtual tour gitu, Iya, virtual pernah. tour gitu. Tapi ya nggak lama sih karena Tapi sempat dibuat juga Bu Ana. paketnya sempat ya. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa teman, mereka yang bikin virtual tournya, saya yang jual paketnya, itu aja. Soalnya iya nggak boleh, kita nggak boleh kemana-mana. Terus tapi di dalam rumah, akhirnya mau nggak mau sempat ada itu virtual Iya. travel ya kan, Iya. keliling-keliling Iya. terus pantainya di video gitu-gitu. Tapi Bu Ana bangkitnya lagi gimana waktu itu? Setelah COVID dinyatakan selesai, ya langsung bangkit. Tapi jelas beda ya Bu ya, maksudnya sebelum COVID sama sesudah COVID penggunaan teknologinya mungkin jadi lebih lancar. Iya, kalau itu ya lebih lancar. Kemudian karena orang sudah terbiasa ya dengan misal memesan lewat WA, kemudian yang sebelumnya nggak familiar gitu kan, kemudian pelayanannya, kemudian sosmednya, promosinya itu juga mereka lebih sering lihat Instagram. Kalau dulu kan saya nitip brosur Mbak, nitip brosur gitu kan, iya. Kalau sekarang ya kita bikin konten di Instagram apa di TikTok gitu aja udah banyak yang lihat. Ya. Dan dokumentasinya kalau dulu waktu saya bikin paket tour gitu, dokumentasinya itu dimasukkan ke disk gitu loh Mbak, kaset. Iya. Di disk gitu. Iya, di CD gitu. Di CD gitu. Kemudian dikasihkan ke pesertanya gitu. Dulu masih seperti itu. Itu cuma aku SMP itu. Iya, kalau habis tamasya kemana keluar itu nanti dapat pulangnya dapat CD satu-satu. Iya. Kalau sekarang gimana Bu? Masih? Enggak. Kalau sekarang itu malah kita udah ngantri nih yang mau bikin konten. Biasanya bilang ke tour leadernya gitu. Betul. Mbak, aku nanti mau bikin konten ini di sini. Ini ya. Kemudian nanti tag ya. Udah kita dokumentasinya langsung. Dan itu lebih lebih mengena gitu ya. Kan di tag kan kemana-mana kan. Udah banyak yang lihat kan otomatis. Oh iya, otomatis itu juga ningkatin promosinya. Iya, benar. Kalau paket-paket gitu banyak di Pacitan aja apa di luar juga ada? Kalau paket city tour ada ya, maksudnya yang kita ada tamu dari Pacitan kemudian dibawa keliling di Pacitan, city tour ada beberapa paket. Kemudian untuk paket yang keluar ya maksudnya untuk anak sekolah, kalau untuk instansi itu juga ada. Oh ada. Ya. Cuma memang kita tamunya lebih banyak yang ke luar. Jadi dari Pacitan ke luar. Jadi kerjasamanya banyak. Penanganannya relasi. Kalau yang ke sini itu biasanya kan mereka itu selain paket tour kan pesen untuk konsumsi makannya sekalian gitu. Saya juga ada rumah makan. Oh iya. Gurita bisnis.
saya kepikirannya itu waktu saya di Bali, Mbak. Kita sering trip ke Bali kan, Iya. sering bawa rombongan ke Bali. Di sana itu kan sebenarnya hampir sama dengan Pacitan. Maksudnya banyak wisata alam, gitu kan. Cuma memang Bali kan dengan fasilitas dan yang seperti itu Udah kan, kayak sudah gitu ya. mendunia kan, ya beda dengan Pacitan. Dan kultur budaya masyarakatnya kan juga beda kalau di Bali. Nah, di Bali itu kalau untuk rombongan, untuk makan karena banyak destinasi alam ya, jadi kan kita susah untuk mencari rumah makan yang misalkan cukup untuk 100 orang, cukup untuk 150 orang misalkan. Iya. Nah, mereka itu ternyata cateringnya itu dibawa ke tempat wisata, delivery gitu loh. Jadi makanya misal di pantai, semuanya di pantai. Iya, di setting di pantai gitu bisa. Jadi mereka kerjasama dengan pantainya mungkin Iya. ya. Nanti aku setting makan siangnya di sini begitu. Seperti itu. Nah, itu akhirnya saya kepikiran waktu awal boomingnya wisata di Pacitan kan kita masih untuk rumah makan, Iya. untuk catering kan belum banyak kan waktu itu. Rumah makan paling masih Iya masih yang kecil ya? Iya yang kecil-kecil itu dan itu kan belum banyak kan, belum semua tempat wisata ada juga gitu. Saya kepikiran kalau ada rombongan ke sini gimana ya? Kita kan cari rumah makan kan susah kan waktu itu. Akhirnya ya udah bikin catering sendiri aja. Belum punya tempat kan, waktu itu belum punya tempat. Akhirnya kita ya setting di layar, kemudian setting di di bagong seperti itu. Wih, keren. Mereka malah seneng ya makanya di outdoor gitu, suasana pantai gitu, mereka malah seneng gitu. Sampai sekarang masih Bu itu? Masih berjalan semua? Masih Wih, alhamdulillah keren. masih. Travelnya, terus makannya sekalian. Ya karena itu kan kayak satu kesatuan gitu kan Mbak ya, Iya. gitu. Tapi kalau kan itu tadi bisnisnya udah berkembang ya Bu ya. Di dalamnya sendiri kalau strategi buat membangun SDM-nya biar mereka melek teknologi atau biar mudah diatur, atau biasanya gimana Bu Ana? Kalau SDM untuk yang maksudnya yang ikut kami tiap bulan itu tidak banyak ya, tiap hari masuk itu tidak banyak. Kami kebanyakan ambil itu tenaga freelance gitu kan. Nah kalau untuk yang admin kemudian kalau di rumah makan kan ya paling tukang masaknya ya sama Iya. marketing sendiri. Nggak ambil dari luar. Marketingnya sendiri. Kalau itu ya kan di Dispar di Iya, Dinas Dinas Pariwisata kan Pariwisata. sering ada pelatihan. Pelatihan tour leader itu ya. Pelatihan leader, kemudian pelatihan untuk misalkan membuat desain, kemudian latihan waktu itu ada latihan Canva untuk desain apa gitu, itu ada, itu ya biasanya kita ikutkan gitu. Tapi dari merekanya, dari internalnya juga mau. Cuma kalau memang untuk tour leader, untuk guide itu saya biasanya ambil dari luar, dari sekitar Solo atau Jogja. Oh, mungkin. Ya, dan itu sebenarnya seperti tour leader guide ya di Pacitan itu merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang masih menjanjikan di sini, Oh, iya. tetapi SDM-nya itu belum banyak. Tapi kemarin itu sempat kepikiran juga Bu ada pelatihan tour leader itu kan di Dinas Pariwisata, Iya. terus disuruh ikut soalnya kuotanya masih banyak, Iya. ayo ikut terus. Tapi saya mikir, tapi nanti kalau ikut itu lanjutannya kemana gitu loh, masih bingung kayak arahnya. Misal udah ikut pelatihan terus udah punya sertifikat jadi tour leader gitu ya, terus mau saya bawa kemana, itu masih bingung. Iya. Biasanya kalau untuk yang guide lokal memang saya mengambil dari Pacitan. Jadi misalkan jangan setelah pelatihan gitu ya, Iya. kan ada kayak asosiasi pemandu kan, biasanya masuk ke asosiasi pemandu wisata itu. Nah saya biasanya ke Kontaknya ke ke ketuanya atau pengurusnya lah ya, itu mungkin hari Minggu saya ada 2 rombongan, misalkan saya minta 2 guide seperti itu. Lumayan loh Mbak. Dan seneng kerja di wisata itu, seneng
Maksudnya ya capek, tapi kan kita jalan-jalan, Iya, jalan-jalan, betul. jajan gitu kan. Apalagi kalau basicnya emang suka lapangan, kayak suka main. Iya benar. Jadi kayak kerja tapi main. Benar. Bu Ana juga gitu juga. Iya awalnya Suka karena main. memang saya itu suka di lapangan. Makanya untuk pekerjaan itu saya lebih suka di lapangan, suka konsep, saya Iya. suka mengkonsep, suka di lapangan. Ya akhirnya senang lah saya menjalani. Rencana mau buka apa lagi ini? Mau buka apa ya? Travelnya udah, terus rumah makannya udah, apa yang belum hotelnya Hotel. mungkin. Lihat potensinya dulu lah Mbak. Kita kan kalau mau buka bisnis kan ya tetap yang menjanjikan ke depannya kan, Iya. bukan yang saat ini. Kalau kita ngomongin masa depan nih Bu, kira-kira apa sih yang pengen Bu Ana bangun dari travelnya bisnis tour and travelnya Bu Ana ini tadi? Kalau untuk wisata Mbak ya, sebenarnya saya itu pengen mengoptimalkan destinasi wisata yang ada di Pacitan. Soalnya destinasi wisata yang di Pacitan itu sebenarnya nggak kalah sama di Jogja, kemudian di kota-kota lain lah ya. Tetapi kenapa pengunjungnya itu tidak bisa sebanyak di Jogja, kemudian tidak bisa sebanyak di Banyuwangi atau Malang misalkan seperti itu. Nah, kami pengennya itu ya bagaimana pariwisata Pacitan ini seperti Yang di Jogja luar. gitu ya, seperti yang di luar. Tapi kalau Bu Ana kan udah kemana-mana nih di lapangan. Menurut Bu Ana, apa sih yang harusnya dibenahi sama pemerintah itu? Kalau dulu Sarpras ya, Iya. Sarpras, tapi sekarang kan Sarpras sudah mulai Iya, jalannya sudah mulai dibenahi. bagus, kemudian destinasi wisata juga sudah mulai diperbaiki gitu kan, sudah mulai bersih gitu kan. Mungkin karena kalau di Pacitan kan kayak kita kan di ujung Mbak ya, Iya. di ujung ya, kayak kota tujuan nggak dilewati gitu Oh, ya. betul. Jadi orang itu kalau misal ke Jogja itu kan kayak melewati kan, kemudian kalau ke Pacitan ya cuma bisanya ke Pacitan aja. Emang jadi kota tujuan ya. Kota tujuan. Nah mungkin dan terlalu banyak wisata alam. Jadi mungkin mereka bosan. Mungkin mereka bosan. Nah mungkin nanti bisa ditambah destinasi-destinasi yang untuk hiburan. Kan belum ada di sini kan. Iya. Nah, mungkin bisa seperti itu. Yang Karena di tugas akhir saya dulu, salah satu yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan itu adalah destinasi wisata. Itu waktu itu Iya. ya tahun 2018 sama 19 ya waktu itu. Iya. Kalau sekarang ya sudah mulai banyak yang bagus lah. berubah total nggak sih Bu aslinya? Berubah, ada progres tapi ya belum yang berubah Yang- total banget gitu ya. Udah ada progres tapi sudah bagus kok. Tapi kalau wisata di Pacitan itu kan pengelolanya ada yang dari pemerintah, ada yang dari desa. Iya. Iya ya, iya kan Bu? Iya betul. Itu kelihatan nggak ya Bu efeknya kayak dampaknya sama ini paket tornya Bu Ana Oh sama saja sih. sama aja Sama ya, aja. walaupun dikelola sama pemerintah, dikelola sama desa sama aja. sama. Mereka nggak membatasi maksudnya harganya beda Iya. atau mungkin pelayanannya beda, nggak, sama saja. Banyak Bu yang di Pacitan yang dikelola desa sendiri. Wisata di Ada Pacitan. beberapa sih kayak Klayar, Oh, kayak player itu masih desa. Pantai Ngiroboyo. Iya. Itu. Kalau Klayarnya itu dari Dispar, sudah Dispar. Cuma beberapa misal kayak ada persewaan ATV kan. Oh iya, di dalamnya Klayar, itu. itu kan dikelola desa. Kemudian Ngiroboyo itu masih desa. Oh, desa. Iya. Pantai Ngiroboyo itu. Tapi ya mereka pasti tetap bekerja sama dengan dinas, masih bersinergi lah. Kalau dari Bu Ana sendiri pengennya Pacitan tuh pariwisata di Pacitan diapain gitu? Siapa ini ya? Ya itu tadi Mbak, mungkin selain itu kultur masyarakatnya ya kan, beberapa teman saya itu ya yang kesini kalau nggak pakai teman atau nggak Iya. pakai biro itu sebelumnya itu mengeluh kalau di tempat wisata itu mereka kalau kayak jajan misalkan itu kayak apa, harganya itu
lebih mahal. gitu loh kalau tahu dari luar kota seperti itu. Cuma alhamdulillah kan kemarin sudah ada perbaikan dari pemerintah ya. Kita kan di Pacitan kan kita ada asosiasi ya, asosiasi pelaku wisata itu ya sudah berdiskusi dengan dinas setempat untuk bagaimana sih biar nggak seperti itu. Ya, akhirnya di beberapa warung-warung di tempat wisata itu sudah mereka harus mencantumkan harga kan biar jelas gitu kan, sudah seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang kesini. Pasti banyak juga di luar juga banyak kasus yang parkir. Ya, gitu. Parkir harusnya berapa jadinya berapa puluh ribu. Iya benar. Di Pacitan juga kayak gitu ya Mas? Enggak, sekarang udah ditertibkan. Sudah aman. Sekarang sudah aman. Bangun ini Bu, bangun untuk oleh-oleh bisa tuh nambah. Insya Allah doanya saja. Minum Bu Ana. Minum dulu. Sebenarnya cocok nggak kalau oleh-oleh itu? Kita bisa kerjasama kan dengan UMKM yang ada di sini. Kayaknya punya mall tapi isinya oleh-oleh. Keren kayaknya. Iya. 3 lantai. Amin. Tapi Bu Ana seneng dengan profesi yang tadinya yang dosen sekaligus juga jadi bisnis ini. Seneng banget lah. Tapi ada suka dukanya dong pasti. Iya pasti. Iya di semua bisnis, di semua usaha, semua pekerjaan kan kita nggak seneng terus kan ya, pasti ada ya plus minusnya ada lah gitu. Capek pasti. Saya pernah itu ya seminggu itu di atas bus, maksudnya kan terus-terusan gitu ya. Ya kita nggak ketemu rumah, nggak ketemu kasur gitu kan, nggak ketemu keluarga di rumah. Banget itu. Tapi ya senang juga. Gitu ya. Emang suka main Bu Ana. Kurang tidur pasti. Ya kan? Ya, tapi asik kok. Kalau tantangannya selama ini apa Bu? Tantangan menjalani dua profesi. Tantangan dua profesi ya mungkin pembagian waktu aja ya. Pembagian waktu aja. Selebihnya saya enjoy. Lebih banyak enjoy-nya. Tapi kalau dari keluarga mendukung semua. Alhamdulillah mendukung. Jadi mau main ke sana ke sini. Iya, suami mendukung, anak mendukung. Ya alhamdulillah. Ya kadang diprotes sih sama anak gitu kan. Nggak pernah di rumah ya. Nggak pernah di rumah, dia tinggal main aja gitu kan. Tapi ya so far so good sih, nggak masalah. Kalau tantangannya di travel sendiri gimana Bu Ana? Kalau untuk saat ini semakin banyak pesaing Mbak. Ya. Dengan pangsa pasar di Pacitan terbatas kan kita, pangsa pasarnya nggak seluas di kota lain kan. Kita pangsa pasarnya terbatas, kemudian pelakunya semakin banyak kan. Nah kan bagaimana kita tetap menjaga kualitas, kita menjaga nama baik, ya kan, kemudian ya menambah pelanggan lah. Tips ini Bu Ana buat anak-anak muda yang mau gimana ya, misal nih kuliahnya dulu apa, terus ternyata sekarang profesinya berbeda dan bahkan Bu Ana pun dulu kuliahnya apa coba? Ya, tapi masih nyambung Mbak. Saya kan manajemen kan, manajemen ya bisa saya aplikasikan kan di pekerjaan saya sehari-hari. Tapi untuk saat ini saya mengambil keilmuan syariah, ekonomi syariah gitu kan. Cuma masih nyambung juga. Nanti kan ada industri halal dan pariwisata halal, ya betul, kan saat ini, ya kan. Jadi lagi digaung-gaungkan banget itu halal. Iya, pariwisata halal kan sekarang kayak di Thailand kan beberapa daerah itu mereka sudah mendeklarasikan kalau daerahnya itu halal. Maksudnya daerah wisatanya mulai dari makanannya, kemudian tempat destinasinya ya, untuk tempat beribadahnya sudah ada seperti itu. Karena kan untuk pariwisata halal dan penginapan di Pacitan itu kan banyak yang
sekarang syariah kan, Iya. beasiswa syariah itu, dan lebih banyak diminati karena mungkin mindsetnya mereka ya untuk seperti contohnya penginapan itu kan lebih rapi, lebih bersih, kemudian kita beribadah kan lebih nyaman. Oh gitu ya jadi. Aku biasanya juga kalau tapi nggak kepikiran sampai segitu. Biasanya kalau jalan-jalan keluar juga carinya yang hotel syariah. Tapi nggak tahu kenapa kayak ke distract aja. Oh syariah ini kayaknya Iya kan, kayaknya enak gitu kan, Iya. nyaman gitu kan. Oh jadi itu orang-orang ternyata kayak gitu juga ya. Iya, dan saya beberapa tempat ya pernah menginap di hotel syariah gitu ya, mereka misalkan di hotel 6 lantai misalkan ya, nah itu di tiap lantainya itu dia ada musolanya. Iya, jadi kita sholatnya nggak di kamar kan, kalau di kamar hotel kan sempit, Iya, betul. dan paling dilewati biasanya kotor kan, nah, ada musolanya kurang lebih seperti itu kan, lebih nyaman juga. Nyaman. Oh, dan sekarang mulai ke situ ya Bu, mana ya? Nah, tapi ini 5 tahun lagi mungkin buka apa kayaknya? Doakan saja. Ya, tapi kalau dikasih kesempatan buat kolaborasi sama mungkin startup teknologi atau apa gitu, Bu Saya sempat kepikiran iya, Mbak. pengen Iya, saya sempat kepikiran kan waktu itu pernah ya tanya-tanya sama temen ya yang dia lebih tahu teknologi ya, dia lebih pinter gitu ya, dia ada perusahaan software juga ya itu. Nah saya itu pengen membuat bagaimana sih biar praktis kayak Traveloka. Iya. Nah, saya sebut Iya nggak apa-apa. ya. Traveloka kan waktu saya masih kerja waktu itu di luar kota, Traveloka kan baru muncul kan itu kan. Nah itu yang ditakutkan oleh beberapa travel agent Kak, kalau Traveloka bisa membunuh travel agent. Iya betul. Waktu itu. Dan itu benar. Oh. Waktu itu benar, itu sekitar tahun 2012 atau 2011 ya, sekitar tahun itulah, itu benar. Jadi beberapa travel agent yang melayani pesawat ya, dan tiket pesawat, tiket kapal laut itu sudah mulai ya kalah ya, karena di Traveloka kan lebih praktis, lebih lebih murah juga, banyak promo gitu. Nah saya itu pengennya, cuma saya belum tahu gimana caranya ya, pengennya mengintegrasikan travel saya, maksudnya pemesanannya itu, kemudian untuk paket tour juga bisa dengan satu aplikasi gitu loh Mbak. Iya, pengennya seperti itu. Pengennya bisa kayaknya Bu Ana bisa. Jadi mulai dari pesannya, terus pilih bangkunya mungkin bangku online. Jadi kalau udah dipilih orang ya udah sudah warnanya kelihatan. Kayak kita kalau pesan beli tiket bioskop, sudah bisa pilih seatnya gitu kan. Nah, mungkin bisa seperti itu. Cuma saya belum membayangkan lebih jauh bagaimana ya, karena mungkin kalau yang tahu teknologi, maksudnya yang pesan software atau apa kan, mereka bisa lebih tahu seperti ini gitu. Yang jelas pengen saya seperti itu. Jadi punyanya Bu Ana sendiri tapi iyalah. Kan dia ambil sini ambil situ gitu ya. Kalau Bu Ana pengennya di travelnya Bu Ana itu. Nah kalau saya sudah jalan, saya pengen travel lain itu juga bisa masuk. Kan itu nanti gimana ya? Kerja sama ya, atau nanti saya ada atau gimana gitu ya? Persenan. Ya, pengennya keren. Bagus sih idenya. Semoga bisa diimplementasikan, direalisasikan. Itu memang impian saya sudah lama sebenarnya Mbak. Cuma saya belum tahu harus bagaimana dulu gitu. Belum kepikiran. Sudah lama sebenarnya, sudah dari tahun kemarin. Tapi udah mulai tanya-tanya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ana. Terima kasih masukannya, motivasinya, insight-nya hari ini di podcast 10. Semoga yang dengerin sampai akhir juga termotivasi oleh Bu Ana, seorang dosen, juga seorang pebisnis, owner dari travel, juga
punya rumah makan juga. Siapa tahu besok punya toko oleh-oleh, punya hotel ya. Oh iya, satu lagi Mbak, di Pacitan kan ada sekolah ya jurusan pariwisata sebenarnya. Oh iya, Di SMK 1 kan ada usaha pariwisata. aku malah nggak tahu Bu. Ada di SMK 1. Ini ada, Iya. karena ada yang PKL di tempat saya, lagi ada yang PKL. Sebenarnya jurusan itu jurusan yang apa ya? Sebenarnya kalau bisa dikembangkan ya dari sekolahnya mungkin cara ngajarin siswanya, kemudian nanti lulusannya itu berpotensi banget loh untuk mengembangkan wisata yang di Wisata di Pacitan. Ya, Pacitan. maksudnya sebenarnya kita tuh punya sumber daya tuh banyak ya, sumber daya manusia itu banyak karena di Pacitan sudah ada jurusan itu. Cuma mungkin perlu kerjasama lebih lanjut ya antara pihak dinas Sekolah, pendidikan, iya. maksudnya sekolah, kemudian pelaku Industrinya, industri, wisata. kemudian dinas. Nah seperti itu untuk lebih bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusianya tadi. Iya, karena memang kebanyakan malahan yang bekerja di dunia pariwisata itu tidak banyak dari lulusan Iya itu. kayaknya. Kan sayang gitu. Betul. Kan. Oh, di Pacitan udah ada ternyata ya. Ada. Ya mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bu Iya. Ana.